Sehingga terjadilah hujat menghujat soal daerah miskin. Dan salah satu pelakunya adalah Anda. Karena di akhir video, Anda mengatakan bahwa NTT adalah provinsi termiskin ketiga di Indonesia, terus Anda ketawa. Sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Salam Ibu Rahma Sarita. Cuitan Anda dihajar habis-habisan oleh Bang Siwa. Pengen dengar nih narasi yang benar-benar penuh edukasi buat Anda, supaya Anda jangan sembarang ngomong ya. Dengar ini. Aku terlalu miskin untuk tinggal di Papua, khususnya Raja Ampat. Sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Meskipun kami cuma makan jagung tipis, sagu, dan papeda, tapi pernahkah kalian melihat kami minta-minta di jalan? Kenapa saya harus bangun Papua? Kenapa saya harus bangun NTT? Kenapa saya harus bangun Maluku? Hah? Air putih. Berapa harganya? 5.000. Air putih harganya 5.000. Lalu Anda mengatakan kami orang miskin. Walaupun semuanya serba mahal, mereka biasa aja. Gak ada kata mengemis bagi mereka, gak ada. Joko Widodo merupakan sosok presiden yang dikagumi oleh masyarakat NTT, Maluku, dan Papua. Namun kekaguman tersebut membuat para kaum sakit hati semakin depresi, sehingga mereka pun selalu membangun narasi yang seakan-akan menjelekkan Presiden Jokowi dengan harapan masyarakat NTT, Maluku, dan Papua membenci Presiden Jokowi. Contohnya beredar sebuah stiker di media sosial, di mana dalam stiker tersebut menuliskan caption yang mengatakan cukup fanatik untuk Jokowi, tapi tidak pernah keluar dari jurang provinsi termiskin selama Jokowi menjadi presiden. Pada stiker tersebut juga menyertakan sebuah data yang diambil pada tahun 2021 yang mengatakan tingkat kemiskinan di Papua 27,38%, Papua Barat 21,82%, NTT 20,44%, dan Maluku 16,3%. Ibu Rahma, jangan lupa pakai headset biar dengar narasinya lebih jelas. Beta nih heran dengan kalian yang suka menyerang Pak Jokowi menggunakan narasi NTT, Maluku, dan Papua adalah provinsi termiskin. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena setahu beta NTT, Maluku, dan Papua itu sudah masuk dalam daftar provinsi termiskin sejak dulu kala. Lalu kenapa kalian baru keluar-keluar di zamannya Pak Jokowi? Emangnya presiden-presiden sebelumnya sudah berhasil keluarkan NTT, Maluku, dan Papua dari jurang kemiskinan, makanya yang kalian serang cuma Pak Jokowi? Atau kalian sengaja mau merendahkan daerah kami dengan modus membangun namanya Pak Jokowi? Supaya kalian tahu, dengan Pak Jokowi membangun NTT, Maluku, dan Papua itu dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah kami. Contohnya NTT, pada semester pertama bulan Maret tahun 2021, tingkat kemiskinan di NTT sebesar 20,99%. Sedangkan pada semester 2 bulan September tahun 2021 turun menjadi 20,44%. Jadi tingkat kemiskinan di NTT pada tahun 2021 turun sebanyak 0,55%. Artinya pada tahun 2021 kurang lebih terdapat 23.000 orang di NTT bebas dari kemiskinan. Lalu kalian maunya apa sehingga menyerang Pak Jokowi dengan tingkat kemiskinan yang menurun? Lihat pada semester 2 bulan September tahun 2022, tingkat kemiskinan di NTT turun lagi menjadi 20,23%. Lalu kalian maunya apa sehingga protes sesuatu yang baik? Atau kalian mau agar tingkat kemiskinan di daerah kami semakin meningkat supaya kalian bisa bebas dan terus-menerus merendahkan daerah kami? Kami akui bahwa daerah kami miskin, tapi pernah kalian melihat kami mengemis di jalan? Meskipun kami cuma makan jagung tipis, sagu, dan papeda, tapi pernahkah kalian melihat kami minta-minta di jalan? Kami tinggal di daerah kaya, meskipun di data miskin kami terima. Tapi itu bukan bahan lelucon untuk kalian merendahkan kami. Itu sama saja dengan mulut kalian merendahkan otak kalian yang berpikir sempit pada dari tubuh yang sama. Jadi beta pemuda dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, beta minta dengan hormat pada kalian semua agar stop merendahkan daerah lain karena kita sama-sama Indonesia. Dengar tuh, pasang tuh telinga tuh, pakai headset ya, pakai headset Ibu Rahma. Serangan pada Presiden Jokowi terhadap tingkat kemiskinan di NTT, Maluku, dan Papua tak hanya datang melalui stiker yang beredar di sosmed, namun serangan tersebut juga datang secara terang-terangan dari para kaum sakit hati.
Contohnya Ratna Sarita yang adalah mantan pecatan staf MPR, di mana dalam sebuah video Ratna Sarita menyudutkan masyarakat NTT yang mendukung Jokowi 3 periode dengan mengatakan NTT adalah provinsi termiskin ketiga di Indonesia sambil tertawa. Sejumlah masyarakat di NTT menggelar deklarasi komite referendum masa jabatan presiden. Mereka menginginkan Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Ini karena Presiden Jokowi dianggap sanggup menjawab berbagai persoalan masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kalangan menengah ke bawah. Itu sebabnya perlu ditambah 1 periode saja sehingga merata ya, mampu menuntaskan seluruh persoalan masyarakat Indonesia. Nah, ini menarik ya, karena kalau menurut data BPS tahun 2021, persentase penduduk miskin di NTT ini justru meningkat loh ya, mencapai 21,21%. Ini menyebabkan NTT menjadi peringkat ketiga sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Maksudnya apa Anda tertawa ketika mengatakan bahwa NTT adalah provinsi termiskin ketiga di Indonesia? Topik pembahasan Anda itu terkait dengan deklarasi Jokowi 3 periode. Lalu kenapa Anda bawa-bawa NTT adalah provinsi termiskin? Atau Anda mau mengatakan bahwa tingkat kemiskinan di NTT ada kaitannya dengan masa jabatan presiden, makanya Anda membahas begitu? Kalau pemahaman Anda seperti itu, yang jadi pertanyaan, apakah seluruh masyarakat di NTT menuntut atau mendeklarasikan Jokowi 3 periode sehingga Anda singgung NTT adalah provinsi termiskin? Kenapa tidak sekalian Anda singgung kelompok-kelompok di ibu kota yang menuntut agar Presiden Jokowi mundur dengan mengatakan bahwa provinsi dengan pengemis terbanyak menuntut agar Presiden Jokowi mundur? Dan ketika ada sebagian masyarakat NTT menuntut atau mendeklarasi Jokowi 3 periode, kok Anda malah kejang-kejang sehingga mengatakan bahwa NTT adalah provinsi termiskin? Dan menurut beta, apa yang Anda sampaikan itu ngawur. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena kalau Anda mau mengkritik NTT adalah provinsi termiskin, ya kritik pada pemerintah, bukan limpahkan pada rakyat. Yang deklarasi Jokowi 3 periode itu adalah rakyat. Jangan Anda malah salahkan NTT adalah provinsi termiskin pada rakyat. Supaya Anda tahu, suatu fenomena atau suatu kejadian akan menjadi rusak ketika dibahas pada topik yang bukan topiknya. Suatu fenomena atau kejadian akan menjadi rendah ketika dibahas pada materi yang bukan materinya. Dan itu terjadi. Anda bisa lihat di sosmed hari-hari ini. Suatu daerah yang dianggap miskin tidak lagi menimbulkan rasa kasihan, tidak lagi menimbulkan rasa peduli pada anak-anak bangsa. Yang ada malah menjadi bahan ejekan, menjadi bahan olokan. Kenapa bisa begitu? Karena dibahas oleh orang-orang seperti Anda yang tidak menempatkan pembahasannya pada topik yang tepat. Karena dibahas oleh orang-orang seperti Anda yang bukan menjadikan masalah tersebut untuk sebagai edukasi, tapi malah menjadikan sebagai senjata untuk menyerang pihak yang berlawanan, padahal salah arah. Dan akhir-akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi malah pemahaman seperti itu tertanam dalam pikiran anak-anak bangsa, sehingga terjadilah hujat menghujat soal daerah miskin. Dan salah satu pelakunya adalah Anda. Karena di akhir video, Anda mengatakan bahwa NTT adalah provinsi termiskin ketiga di Indonesia, terus Anda ketawa. Sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Meskipun NTT, Maluku, dan Papua merupakan provinsi termiskin di Indonesia, namun warga di provinsi tersebut adalah warga yang menjunjung tinggi harga diri. Sehingga dalam kesusahan apapun, warga NTT, Maluku, dan Papua tak akan pernah mengemis di jalan. Contohnya warga pegunungan Papua, ketika kehabisan uang dan tak punya beras, maka mereka akan berusaha melakukan barter menggunakan hasil kebun mereka tanpa meminta-minta secara gratis. Apa itu, Dek? Sayur? Iya. Minum. Hah? Nasi. Beras. Tukar beras? Iya. Ya apa ini sayang, sayur? Mau tukar apa? Mie? Oh iya sudah. Ih banyak sekali. Oh nanti om ambil kop sayur satu saja om kasih kau mie Kau juga apa sini? Kenapa kau? Kami tidak duduk di jalan lalu membuka tangan dan meminta.
kami tukar dari hasil keringat kami, ya, apakah kami pantas dikatakan orang miskin? Ibu Rahma. Malu-malu sama Om sini. Om lihat orang itu apa? ente. Oh, Rica. Untuk apa? Mie. Mau tukar mie? Oh ya sudah. Kamu dua sabar di situ ya. Om ambil dulu ya. Mantap. Sayang, ini ada Om Pumi ya. Ini lemonilo. Om bagi dua ya. Kamu dua ya. 10-10 ya. Sip. Oke, baik. Kita bagi dua dulu. Setengah-setengah toh. Oke. Pas. Kau pegang satu ini. Bilang apa? Makasih. Mantap. Pegang satu. Makasih, sama-sama. Om ambil sayur satu saja ya. Sisa kau bawa pulang ya. Sisa bawa pulang, minum, makan dan sayur toh. Kau juga Om ambil Rica ya. Oke, baik. Berbeda dengan para kaum sakit hati yang selalu merendahkan dan menghina NTT, Maluku, dan Papua sebagai provinsi termiskin, justru terdapat beberapa warga dari Pulau Jawa yang sempat berkunjung ke wilayah timur mendadak miskin ketika mengetahui harga barang di NTT, Maluku, dan Papua. Contohnya sebuah akun bernama Orang Sunda, di mana dirinya mengungkapkan bahwa singkat cerita, syoknya orang Bandung tinggal di NTT. Biasanya di Bandung serba murah, tapi di sini harganya 2 kali lipat. Akun tersebut juga mengungkapkan bahwa harga wortel di sini 5 biji 20.000, telur ayam 1 kerat 60.000, harga ayam 1 ekor 80 hingga 90.000 dan tak bisa beli per kilo. Aku mau cerita, mau bilang kenapa aku terlalu miskin untuk tinggal di Papua, khususnya Raja Ampat. Nih, lihat ya. Sorry berserak karena belum aku pindahin ke situ. Dan tar. Mau nangis tahu gak sih? Aku tuh mau nangis itu beli ginian doang habis 200.000 anjir. Nih, satu 20.000, biasanya cuman 10.000, cuman laki-laki butuh tisu. Satu lenteng 10.000 ya, ini masih ya normal lah ya. Nih, karena di sini panas, ya aku beli ini. Dan karena aku nggak bawa parfum, aku beli ini. Tada, it's glass. Dan harganya 200.000. 200.000. Oh, ada lagi sih yang lebih menakjubkan. Harga ayam penyet di sini 40.000 per porsi, woi. Aku juga baru 1 minggu tinggal di Papua Barat, Sorong, dekat Bandara Deu. Udah mau tergada kolor kulit. Semua serba mahal. Apa-apa mahal. Terkejut aku melihat harga-harganya lah. Terkejut kali aku, Pak. Harga rokok aja, sembako ini mahal-mahal kali. Gak macam kayak di Medan. Tapi aku bangga loh sama warga Papua sini. Walaupun semuanya serba mahal, mereka biasa aja. Gak ada kata mengemis bagi mereka, gak ada. Gak macam kayak kita. Gak macam kayak di Medan. Mahal dikit udah langsung. Itu berapa, Ona? Itu apa? Es apa? Air putih. Hah? Air putih. Berapa harganya? 5.000. 5.000? Iya. Ada esnya? Tidak ada. Air biasa? Iya. Kau beli di mana? Di kampung. Baru kenapa kau tidak beli yang warna? Karena habis. Habis, jadinya kau beli yang air putih saja? Pele, itu berapa tadi? 5.000. Tolong kamu pergi beli santan kara. Santan kara? Ya. Yuk. Beli santan kara. Santan kara. Bisa? Bisa. Ingat gak tidak apa? Beli apa? Santan kara. Ya, kuat. Santan kara. Ingat ya, nanti sampai sana jangan lupa ya. Iya. Beli apa?
Santan kara. Ya. Ini namanya apa? Santan karet. Satu ini berapa santan karet? 10. 10.000. Iya. Yang kecil ini 10 toh? Iya. Yang besar tidak ada? Iya. Ini saja? Iya. Oke, terima kasih. Itu permen kaki ya? Itu harga berapa kau beli? Dapat? 3 pieces. Itu air putih berapa? 5.000. Baru itu harga 5.000 juga. Baru itu namanya apa? Mana? Itu harga berapa? Jadi total belanja kalian hari ini berapa? Kalian berdua? Hah? 20.000? Oke. Menanggapi harga barang yang sangat tinggi di wilayah timur Indonesia, seorang warga Papua mengungkapkan bahwa faktor tingginya harga barang di wilayah Papua disebabkan karena transportasi. Sehingga apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur berupa jalan dan jembatan adalah langkah yang tepat untuk menekan tingginya harga barang dan memperlancar roda perekonomian. Harga barang di Papua, di setiap daerah yang ada di Papua itu berbeda-beda karena hanya satu faktor. Faktor yang menyebabkan hal itu adalah transportasi. Maka dari itu, Bapak Jokowi selalu menekankan bahwa kita harus bangun infrastruktur di Papua, terutama jalan dan jembatan, supaya mempermudah akses masuknya perekonomian. Jadi kalau kita yang tinggal di daerah pesisir, otomatis ada pelabuhan. Jadi kiriman barang dari luar masuk itu menggunakan kapal laut. Makanya barangnya murah. Seperti halnya di Jawa. Kita merasakan hal yang sama di sini. Jadi kalau kita yang tinggal di daerah pesisir yang dekat dengan pelabuhan, itu harga barangnya pasti beda 1.000-2.000 dengan harga yang di Jawa dengan kami di sini. Sedangkan kalau mereka yang tinggal di daerah pedalaman, apalagi mereka yang dataran tinggi, Intan Jaya, Puncak Jaya dan sekitarnya, itu harga barangnya mahal karena mereka suplai bahan pokok ke sana itu menggunakan pesawat. Jadi sama halnya dengan kita beli barang online, pasti ada harga ongkirnya. Jadi seperti itu. Jadi kita beli mungkin 2.000 karena plus ongkir dinaikkan menjadi 7.000. Seperti itu, Bang. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Bapak Jokowi. Harus bangun jalan dulu, bangun jembatan dulu, baru yang lainnya disesuaikan. Banyak yang komplain bilang kita tidak makan jalan, tidak makan jembatan, tidak makan infrastruktur. Tapi kan terbukti, kalau adanya jalan, pasti akses ekonomi itu semakin cepat. Jadi pemerataan itu akan terjadi saat ada jalan, ada jembatan. Harga akan semakin turun kalau akses itu semakin lancar. Jadi tidak perlu saya ulangi lagi ya Ibu Rahma. Narasinya sudah jelas. Dan benar kan? Saya pastikan Anda bahwa benar-benar pakai handset supaya Anda bisa mendapatkan edukasi yang bagus dari Bang Siwa. Begitu, jangan saling menghina atau mengatakan hal-hal yang tidak bagus. Karena kita ini sama-sama satu bangsa, satu tanah air. NKRI, harga mati. Salam Ibu Rahma.